Selamat malam Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Bagaimana kabar dan keadaan Bapak Ibu pada saat ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita masuk dalam panggilan ibadah. Ibadah keluarga dalam rangka persiapan perjamuan kudus Advent pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada kita semua. Amin. Mari kita sambut dengan kita memuji KPJ nomor 14, baitnya yang pertama, Kula Samio Tetunggilan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan dan mengumpulkannya, kita mohon pimpinan kepada Tuhan dengan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa kami puji dan kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa kepada kami, sehingga kami dimampukan pada malam hari ini untuk boleh melakukan persiapan perjamuan kudus Advent. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi dan menguasai tempat ini serta hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Ya Tuhan, kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan senantiasa urapi dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah apapun yang akan kami sampaikan nantinya bukan dari pikiran dan hati kami, tapi semuanya itu atas perkenan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mika pasal 4, ayatnya yang ke-1 hingga ke-5. Demikian bunyinya. Sion sebagai pusat kerajaan damai akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan, masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita, untuk selamanya dan seterusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan memuji KPJ 345, baitnya yang pertama, Nadyan Kulo Amicoro.
Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini dengan tema indahnya sebuah pengharapan. Sebagai manusia yang lemah, tentunya kita pasti pernah mengalami sebuah kegagalan. Baik di dalam hal usaha di pekerjaan, berelasi dengan sesama, termasuk berelasi bersama dengan Allah. Tidak banyak orang mau menyadari kerapuhannya dan kegagalannya dalam berelasi dengan Allah. Karena memang kenyataannya manusia seringkali merasa sempurna dan merasa sudah melakukan berbagai banyak hal. Padahal belum tentu apa yang dilakukan itu didasari dengan segala kerendahan hati. Di dalam kitab Mika dijelaskan, Mika hidup sejaman dengan Nabi Yesaya dan berasal dari Moreshet, sebuah desa di Yehuda, di kerajaan Israel Selatan. Karena pada waktu itu, bangsa Yehuda sangat kejam dan tidak adil terhadap sesamanya. Kita dapat melihat di bagian awal di pasal pertama sampai yang ketiga, isi atau tema besarnya adalah tentang sebuah kegagalan dalam hidup beriman. Bangsa Israel menjadi bangsa yang patut mendapat hukuman karena kejahatan dan atas dosa mereka. Sementara di pasal yang keempat, tema yang diangkat ialah tentang sebuah pengharapan umat Allah. Di pasal yang ke-6 dan 7, berkisah tentang Tuhan yang menggugat umat Israel karena dosanya. Dan di bagian akhir ditekankan tentang Tuhan yang mengampuni orang-orang yang mengakui dosanya. Dari tema-tema yang ada di kitab Mika ini, setidaknya kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah adalah Bapa yang memerintah dengan adil. Ada relasi yang begitu indah, termasuk ada sebuah pengharapan di balik sebuah kegagalan. Kita sebagai umat Tuhan selalu ada pengharapan. Keindahan dari sebuah kegagalan dapat kita nikmati dan kita rasakan ketika kita sudah benar-benar menjaga komitmen dan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam perjalanan. Sebuah komitmen yang tidak hanya dilakukan untuk satu keinginan saja, melainkan sebuah komitmen yang menguatkan kita untuk berada dalam pengharapan kepada Tuhan. Hidup taat dan setia sampai menantikan karya Allah yang menjadi nyata dalam kehidupan kita memang membutuhkan suatu perjuangan yang terus-menerus, karena berjalan bersama Tuhan memang bukan berarti hidup tanpa tantangan dari godaan. Maka di masa Advent ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menjalani hidup ini dengan taat dan setia kepada Tuhan. Kegagalan di masa lalu biarlah menjadi cerita kelam yang membawa semangat perubahan di dalam kehidupan kita. Pengharapan untuk masa depan biarlah selalu ada seiring dengan karya Allah yang selalu melingkupi kita dan membawa kita pada proses belajar, menyelami, serta terus menanti karyanya yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dapat menjadikan kita sebuah kegagalan yang kita bangun menjadikan bentuk pengharapan bagi kita sebagai umat Tuhan. Dan senantiasa setia dan taat kepada Tuhan serta melakukan perintah Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Ya Allah Bapa kami yang makasih, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami terima dan kami dengarkan. Biarlah firman-Mu boleh mengakar di dalam hati kami, dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami pengharapan sebagai umat Tuhan untuk tetap percaya dan bersandar kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas janji-janji Tuhan kepada kami. Ajari kami untuk senantiasa melakukan kehendak dan perkenan Tuhan. Amin. Persiapan perjamuan kudus masa Advent. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada kesempatan ini
kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan disidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, yang artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, haruslah ia hidup dengan sesamanya dalam damai dan kasih. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus. Oleh karena itu, marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan. Saat ini, mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Sejenak kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan dan pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali jauh dari kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan ini. Demikian juga karena perjamuan kudus itu berisi persekutuan kita dengan orang percaya. Mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Dan mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Dan mari kita datang pada Tuhan dalam penyesalan. Dengan hati yang tulus dan penuh dengan penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita masuk di dalam pengakuan dosa dan mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dan kami lakukan, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihimu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan segala perbuatan yang telah kami lakukan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Berita anugerah. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita, seperti difirmankan demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Undangan untuk mengikuti perjamuan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak Bapak Ibu serta saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan dan datang ke meja perjamuan. Dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Advent ini? Bapak Ibu dapat menjawab pada diri Bapak Ibu masing-masing. Atas kesediaan Bapak Ibu saudara sekalian untuk menjawab undangan Tuhan untuk bisa ikut dalam perjamuan kudusnya,
kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang sudah dikasihi, mari kita masuk di dalam persembahan. Dengan diiringi memuji KPC 157 bait yang pertama, Caos mau pisungsungmu. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah sumber berkat dan pengharapan bagi kami. Kembali kami dengan segala rendah hati untuk menyampaikan segala permohonan kami hanya kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami dan yang telah kami rasakan dan kami terima dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang mungkin saat ini mengalami masa-masa sulit. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi bangsa dan negeri ini, dijauhkan dari segala mara bahaya, cobaan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Bapak Jokowi beserta aparatnya yang terendah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Apapun yang dilakukannya, semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi atau corona yang sedang terjadi pada masa negara ini, terutama Satgas yang sedang bertugas. Kiranya Tuhan senantiasa juga memberikan kesehatan serta kekuatan di dalam mereka menjalankan tugasnya. Kiranya apapun yang dilakukan semuanya juga atas kekuatan Tuhan sendiri. Dan biarlah corona ini segera berlalu. Dan biarlah mereka yang mengalami corona pada saat ini, kiranya Tuhan angkat. Dan biarlah semuanya itu tidak berlarut lama kami alami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kekasih kami, ada saudara kami yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit ataupun yang sedang dalam pergumulan. Yang kami ketahui yang mengalami sakit penyakit adalah Bapak Adi Suwarto, Bapak Ibu Markus, Bapak Adi Suranto. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan pemulihan serta kekuatan tenaganya kembali untuk orang tua kami, sehingga orang tua kami belum merasakan dan penuh sukacita yang semuanya itu dari Tuhan. Biar penyakit yang dialaminya saat ini Tuhan angkat, hanya dengan bilu-bilu kasih-Mu saja. Kami yakin dan percaya Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dan biarpun sarana yang dipakainya melalui makanan, minuman, dan yang lainnya, kiranya dapat menjadikan berkat kesehatan jasmani orang tua kekasih kami. Dan biar semuanya itu menjadikan suatu sukacita dan karya Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Wasamai yang sekarang ini juga sedang mengalami kelemahan fisik. Kami tidak tahu
Tapi kami yakin dan percaya kiranya Tuhan segera memberikan pemulihan dan kekuatan kepada ibu kami Basamai. Dan biarlah ibu Basamai ini mengalami sukacita yang luar biasa dan boleh melakukan aktivitasnya kembali. Kepada orang tua kami maupun saudara kami yang lainnya mungkin saat ini juga mengalami pergumulan, kiranya Tuhan sendiri juga yang melawat dan memberikan pemulihan kembali. Apapun yang sedang dihadapinya, baik pergumulan itu berat yang dirasakannya, tapi kami yakin dan percaya, biarlah segala sesuatunya yang terjadi Tuhan angkat dan Tuhan memberikan sukacita tersendiri untuk saudara kami ini yang mengalami pergumulan. Kami juga berdoa, mungkin ada saudara atau keluarga kami yang saat ini juga mengalami pekerjaan, baik yang di PHK maupun yang masih mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan jalan terbaik bagi mereka sesuai dengan talenta dan kemampuannya. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan menegakkan umatnya, namun Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan biarlah mereka juga dapat melakukan aktivitas dan boleh menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Ya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi isi dan permohonan kami ini. Begitu banyak permohonan-permohonan kami ini ya Tuhan. Tapi Engkau mengetahui apapun yang akan kami sampaikan nantinya. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja kami di KJW Simamulyo yang kemarin sudah boleh kami laksanakan unduh-unduh reguler kedua pada tanggal 8 November. Semuanya itu boleh berjalan dengan lancar karena campur tangan Tuhan saja, dan Tuhan memberkati panitia yang bekerja. Terima kasih Tuhan atas semuanya yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga kami berdoa untuk kegiatan Natal yang akan kami laksanakan pada bulan Desember. Kiranya Tuhan juga sertai acara Natal kami nantinya, dan biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati panitia Natal nantinya, sehingga acara Natal boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga menghimpun persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Kiranya Tuhan juga memberkati kami satu persatu. Ungkapan kami ini merupakan ungkapan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat menunjang pelayanan Tuhan di muka bumi, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kepada saudara kami yang sudah mempersembahkannya, kiranya Tuhan juga memberkati. Dan kepada saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga memberikan roh serta hikmat, agar di dalam mengelola persembahan ini nantinya sesuai dengan perkenan dan kehendak Tuhan saja, dan Tuhan senantiasa memberikan roh serta hikmat bagi saudara kami ini. Terimalah ya Tuhan semua ucapan syukur kami ini, dan biarlah doa dan permohonan ini yang jauh dari sempurna hanya kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara dikasihi, kita sambut dengan kita memuji KPJ 432, bait yang pertama. Gusti Adawo.
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita undur dari ibadah cawisan perjamuan kudus Advent malam hari ini, mari kita terima berkat. Allah sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.